Awqatu yunha anis sholati fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat pada waktu tersebut. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Allah meridainya, dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah sholat subuh hatta tartafi asy-syamsu, sampai matahari itu naik, ya. Bukan hanya terbit tapi naik. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu, dan tidak ada juga sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kalau kita syuruk itu berarti ya. Dan lapas dari regresi dari Imam Muslim, la sholata ba'da sholatil fajr, ya. Sama ya, sholat fajar dan sholat subuh itu sama, ya. Kemudian dari Uqbah bin Amir, Allah meridainya, dia berkata, salah sa'at, ada 3 waktu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kita an nusalli fihim, kita sholat pada waktu 3 waktu tersebut, au an naqbura fihinna mautan, atau dalam 3 waktu itu kita menguburkan orang-orang yang mati di antara kita. Kapan 3 waktu itu? Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi, ketika matahari terbit, ya, sampai naik sepenggalan, ya. Wa hina yaqumu qa'imuz zahir, ketika waktu zuhur, ya, waktu zawal, hatta yamila syamsu, waktu matahari di tengah-tengah berdiri, ada bayangan miring sedikit, itu boleh. Kalau tapi tadi waktu zawal pas, ya, waktu matahari di tengah-tengah itu tidak boleh. Tapi itu sepersekian detik, ya, dikit. Kemudian yang ketiga, wahina tadayya syamsu lil maghrib hatta tardo. Waktu yang ketiga, ketika matahari, ya, sudah hampir tenggelam. Tadayya syamsu lil ghurub, matahari sudah mau tenggelam sampai waktunya tenggelam. Ya. Ini juga kemudian ada yang kedua dari hadis Abu Hurairah, illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Jadi ada beberapa pengecualian, di antaranya hari Jumat. Karena biasanya kita sholat Jumat kan ketika matahari zawal, kan? Nah, jadi ada pengecualian. Demikian juga dalam riwayat Abi Daud dari Abu Qatadah. Ya, waktu yang pertama dalam hadis inna tatlu asy-syamsu bazighatan, artinya ketika matahari musyriqah, ya, matahari terbit, ya, terang, ya, mataharinya terang menyebar kemana-mana, ada kekuningan, nah itu waktunya, ya. Biasanya kalau kita ada yang sholat subuh atau waktu kekuningan, itu dia sudah waktu haram, ya, dan nggak boleh lagi sholat. Yang belum sholat, ya sholat, tapi dia berdosa karena mengakhirkan sampai waktu tersebut. Apalagi sudah terang, ya, nggak boleh. Ya. Jadi ini waktu yang makruh kalau kita semuanya sudah melakukan sholat. Tentu nanti ada ulama berbeda pendapat, ya. Jadi itu yang pertama. Sampai tartafi, meninggi, sampai yang kekuningan tadi itu hilang, ya. Ada yang mengatakan ini satu tombak kecil, kalau kita lihat dari jauh, bukan tombak yang panjang, ya, kayak panji, ya. Yang kedua, ketika istiwa, ya, ketika matahari pas di tengah-tengah, itu waktu syiddatul hur, waktu lagi syiddatul har, ya, waktu yang saking sangat panasnya, dinamakan az-zahirah, ya. Kemudian yang ketiga, ketika matahari sudah miring condong, ya, itu waktu juga waktu kuning sampai mau terbit matahari. Dari hadis yang sebelumnya, kenapa dilarang ketika matahari terbit di awal itu? Karena matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan, ya. Jadi syaitan itu memerintahkan pada orang-orang kafir, orang yang menyembahnya, untuk menyembahnya, kemudian memberikan persembahan ketika matahari baru terbit. Jadi kita jangan sampai sama dengan mereka. Jelas, ya, faedah dari hadis ini, 2 hadis ini melarang sholat pada waktu-waktu yang tadi sudah ditentukan, ya. Kalau dalam ilmu usul kan an-nahyu wal aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum dasar dari larangan an-nahyu adalah at-tahrim, mengharamkan. Kemudian yang kedua, secara zahir 2 hadis tadi yang kita baca itu mencakup
setiap sholat, ya, setiap sholat dan pada larangan mencakup baik itu sholat yang bersifat wajib maupun sholat sunnah. Di ghairi sabab, tanpa adanya sebab. Tapi kalau sholat fardu, para ulama sepakat ya. Yang tadi belum sholat asar, sekarang ada hadis nggak boleh, haram sholat. Ini belum sholat, asar wajib harus sholat. Tapi dia hukumnya apa? Sholatnya sah, cuman asim berdosa. Ya, ini waktu tahrim kalau menurut para ulama. Waktu tahrim, waktu haram. Kenapa dia mengakhirkan? Kecuali ada uzur tadi ya, ada uzur menyelamatkan orang tenggelam, misalnya mau mati, selamatkan dia kan. Ya, kalau dia nggak tenggelam juga itu kan selamat. Ya, habis dia menyelamatkan waktunya sesisa begini. Sama. Termasuk ibu-ibu kalau yang lagi misalkan ya, jangan malas, harus diperiksa. Ya, tiba-tiba dia jam segini suci, habis darahnya keluar dan nggak keluar lagi, harus segera mandi, memungkinkan harus sholat. Ya. Kalau misalkan dia biasanya dia mandi 5 menit, sekarang 5 menit azan. Kata para ulama, dianggap ya sudah selesai, ya, tidak bisa lagi. Tapi kalau masih ada waktu setengah jam, dia harus segera mandi dan sholat. Lakukan sholat tersebut karena dia sudah selesai haidnya.